Perkenalkan, nama saya Anggi Yuriko dengan NPM 16082600103 kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan sel. Jadi sebelumnya, apa itu kelistrikan sel? Kelistrikan sel adalah perpindahan satu ion dari dalam sel keluar sel, atau sebaliknya melalui membran sel. Aktivitas kelistrikan sel ini timbul karena di dalam sel terdapat ion-ion elektrolit yang bermuatan listrik seperti natrium atau sodium, kalium atau potasium, kalsium, dan lain-lain. Kelistrikan yang dimaksud adalah aliran listrik pada sistem saraf pusat, khususnya pada sel saraf dan sel motorik dan sel saraf dalam keadaan sehat. Baik, dari gambar tersebut itu adalah struktur dari neuron atau sel saraf. Yang pertama, dendrit. Dendrit berfungsi menerima impuls dari sel saraf lain dan meneruskannya ke badan sel. Lalu badan sel. Badan sel berfungsi sebagai meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Lalu nukleus. Nukleus sebagai pusat pengendali sel. Lalu akson. Akson berfungsi sebagai meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Lalu ada nodus Ranvier sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik. Lalu ada sinaps. Sinaps berfungsi meneruskan neurotransmitter. Dan yang terakhir ada mielin, berfungsi sebagai mempercepat impuls saraf. Selanjutnya masuk ke mekanisme kerja. Saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif natrium masuk ke dalam sel saraf. Saat muatan positif natrium masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsang listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Lalu saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Aktivitas kelistrikan sel terbagi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama polarisasi. Jadi, pada tahap ini, ion natrium lebih banyak di luar sel sehingga konsentrasi ion yang bermuatan positif lebih banyak di luar sel. Sehingga polaritas di luar sel lebih positif dibanding di dalam sel. Sehingga jika diukur, beda potensialnya antara di dalam dan di luar sel hasilnya bisa negatif 90 MV. Yang kedua, depolarisasi. Pada proses ini diawali tercapai tegangan antara di dalam dan di luar sel mencapai batas ambang. Proses ini terjadi perubahan beda potensial yang sangat drastik atau potensial aksi, hingga beda potensialnya mencapai positif 40 MV sehingga akhir pada proses ini beda potensial antara di dalam dan di luar sel menjadi positif 40 MV. Dan yang terakhir adalah repolarisasi. Setelah kondisi depolarisasi mencapai puncaknya, kemudian kondisi sel dengan sendirinya berbalik beda potensialnya ke keadaan semula, yaitu menjadi seperti kondisi polarisasi. Setelah proses repolarisasi, sel mengalami keadaan resting atau istirahat, tetapi tidak lama, kemudian melakukan aktivitas kelistrikan sel kembali dari tahap polarisasi. Dan yang terakhir, apa saja yang mempengaruhi pada kelistrikan sel? Jadi, hal-hal yang dapat mempengaruhi kelistrikan sel bisa permeabilitas membran, kadar ion, atau adanya ion-ion elektrolit, dan perubahan konsentrasi ion-ion baik di intrasel maupun ekstrasel.
Sekian dari penjelasan saya. Kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.